Kalau Anda perhatikan, ini adalah suasana di dalam Masjid Nabawi yang begitu megah. Ornamen-ornamennya begitu menakjubkan. Jadi sekarang orang lagi berbondong-bondong untuk masuk ke ruangan, untuk menempati tempat-tempat saf-saf yang tersediakan untuk menunggu waktu sholat subuh. Sekali lagi, ini adalah suasana tempat di mana orang-orang berusaha untuk mencari saf-saf untuk menunaikan ibadah subuh. Sebentar lagi ini akan penuh sesak dengan jemaah. Sekarang saya juga akan mencari tempat yang cukup menyenangkan atau yang cukup baik untuk. Nah, ini kalau Anda lihat tuh ada orang ambil air. Tuh, ada orang ngambil air. Nah, di sini ini adalah tong, ya, tong. Lihat barusan dikumandangkan azan subuh yang menandakan untuk salat subuh. Anda lihat saf-saf semua penuh. Masjid Nabawi yang begitu besar, yang begitu megah dan luasnya ini dipenuhi dengan orang-orang yang akan tunduk, orang-orang yang akan sholat subuh. Semua saf-saf itu penuh, ya, diisi oleh semua jamaah yang akan melakukan. Ya Allah, terima kasih Engkau sampaikan kami ke sini bisa menunggu rumahmu, ya Allah. Kalau Anda lihat di sini tadi seperti yang saya sampaikan bahwa sholat azan pertama itu lebih kurang 1 jam sebelum sholat dimulai. Kemudian sholat azan yang kedua, dan jadi azan yang pertama itu untuk memanggil umat untuk datang ke masjid untuk menjalankan ibadah sholat. Kalau di negara kita biasanya azan hanya 1 kali dan itu tidak lama, paling 5-10 menit azan sholat dilakukan. Tetapi di sini azan pertama itu menyerukan untuk semua umat untuk datang ke masjid. Maka jedah waktunya lebih kurang 1 jam. Jadi orang punya persiapan untuk mandi, untuk bersiap-siap untuk datang ke masjid. Kalau terlihat tadi saya bicarakan waktu di awal-awal, semua shop penuh dan umat yang hadir di sini itu dari berbagai negara di seluruh dunia. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan agama Islam yang telah diwahyukan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW ini akan terus menjadi agama yang diredoi dan kita sebagai umatnya merasakan betapa bahagianya dengan memeluk agama. Sekali lagi kita lihat semua orang sudah mengambil saf masing-masing dan sebentar lagi kita akan menunaikan sholat subuh. Tadi barusan saja memandangkan azan subuh yang kedua. Sebentar lagi sholat subuh akan dimulai. Kita lihat di sini semua saf-saf penuh, semua saf-saf ya penuh, dan sebentar lagi azan subuh akan kita. Tadi barusan saja memandangkan
azan subuh yang kedua. Sebentar lagi sholat subuh akan mulai. Kita lihat di sini semua saf-saf penuh, semua saf-saf ya penuh, dan sebentar lagi azan subuh akan kita. Barusan tadi kumandangkan azan subuh yang kedua yang menandakan akan dimulainya azan subuh. Kalau Anda lihat itu semua saf-saf penuh ya, Masjid Nabawi yang begitu besar ini ya, begitu. Anda lihat di belakang saya ini ada rak ya, ada rak yang berisi Al-Quran ya, Al-Quran ditempatkan di rak-rak ini, dan di banyak tempat, bukan yang satu rak, hampir di setiap tempat seperti ini, tiang-tiang ini ya, ada ditempatkan Quran untuk dibaca bagi jemaah yang akan membaca Al-Quran. Biasanya jemaah sebelum mereka sholat mereka lebih dahulu mengisi waktu dengan membaca Al-Quran. Nah, ini semua disediakan fasilitas betapa banyaknya Al-Quran yang tersedia, sehingga kita bisa dengan mudah untuk membaca Al-Quran. Selain itu Anda lihat di dekat saya ini, hanya di dekat Al-Quran ini disediakan rak sepatu atau rak untuk menempatkan barang-barang kita. Meskipun di luar tadi atau di pinggir-pinggir itu ada rak-rak besar. Jadi kalau kita mau sholat ke dalam, sandal dan sepatu kita bisa kita bawa masuk ke dalam tas seperti ini, dimasuk dalam tas, atau ditaruhkan di tempat-tempat yang tadi disediakan. Dan di setiap sudut hampir semua di dekat rak-rak di bawah Al-Quran tadi itu disediakan rak-rak sepatu. Jadi kalau Anda mau masuk ke sini, Anda jangan lupa mungkin membawa kantong kresek ya, kantong plastik, agar tempat ibadah kita bersih ya, tidak kotor, sehingga Anda bawa dari sebelum Anda berangkat. Dan bila perlu Anda dari hotel atau dari rumah Anda Anda wudhu dahulu ya, supaya tidak repot, kecuali kalau Anda misalnya tidak sempat. Nah, artinya kalau Anda masuk ke dalam Masjid Nabawi ini, sepatu atau sandal Anda bisa Anda titipkan di depan pintu. Itu ada rak besar yang menyediakan tempat penitipan dan tidak bayar, tanpa bayar ya. Tidak seperti Indonesia, penitipan bayar. Dan di sini tidak bayar. Nah, kemudian kalau Anda ragu-ragu, jangan Anda letakkan di bawah, nanti itu terhapus atau hilang atau tersapu. Jadi Anda bawa, kalau tidak mau repot Anda taruh di depan. Jadi Anda ingatkan nomor berapa raknya. Nah, nanti kalau Anda lupa, waktu Anda keluar Anda merasa hilang. Tapi kalau Anda nggak mau itu, Anda masuk, Anda bawa dengan kantong kresek, atau Anda masuk tas seperti yang saya lakukan. Saya masukkan ke dalam tas ya, saya masuk ke dalam tas sehingga ini lebih aman. Nah, jadi ketika sholat selesai nanti kita bisa langsung keluar, tidak perlu antri untuk mengambil tas sepatu atau sandal kita. Jadi tips saya adalah supaya kita